Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan menyampaikan presentasi kelompok kami. Oke teman-teman, terlebih dahulu saya akan membacakan surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyunzira ba'san sadidam min ladu wa sirol mu'mininal lazina ya'maluna solihati anna lahum ajaran hasanah makisina fihi abada wa yunzirul lazina qalut takazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liyabaihim kaburat alimatan takruju min afwaihim in yakuluna illa kaziba fala'allaka baki'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisil asaf inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasib anna ashabal kahfi warruki kanu min ayatina ajaba is awal fiyatul ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan menyampaikan presentasi kelompok kami. Sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kelvin, IPM belakang 167, dan teman saya yang bernama Regita Adelia Putri 166, dan Muhammad Arif Jilan yang berhalangan hadir untuk saat ini. Oke teman-teman semuanya, kami akan masuk ke materi presentasi kami yang berjudul Islam dalam konteks sosial sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Amal arsalna ika rahmatal lil alamin. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Islam hadir untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi semua makhluk tanpa memandang agama, ras, ataupun latar belakang. Ajaran Islam yang dipahami benar akan mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik Islam maupun non-Islam, bahkan untuk seluruh alam. Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Seorang muslim mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam penciptaan. Perbedaan harus dianggap sebagai rahmat dan kasih sayang Allah.
bagi makhluk karena dengan perbedaan maka kita saling melengkapi. Perbedaan itu tidak boleh dianggap bahaya dan ancaman. Harus dihilangkan tapi dikelola dengan bijak sebagai modal agar terciptanya keberagaman yang damai, tentram, dan saling menghargai. Oke, masuk ke dalam Islam dalam konteks sosial. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Mengajarkan persatuan dan solidaritas tanpa memandang suku, agama, ataupun bangsa. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Oke, masuk ke ajaran sosial dalam Islam. Yang pertama, keadilan. Berperilaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah ayat 8. Dua, pemberdayaan. Islam menghormati hak perempuan dan anak-anak dan kaum marginal serta mendorong pemberdayaan mereka. Tiga, toleransi. Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan suku untuk menciptakan keharmonisan. Oke, saya akan menjelaskan tentang tantangan Islam di era globalisasi sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama ada misinterpretasi ajaran Islam. Misinterpretasi itu kalau zaman sekarang itu kan banyak ya orang-orang yang menafsirkan Islam itu dengan ekstrim, yang dimana jatuhnya itu Islam itu seolah-olah radikal, intoleran, yang dimana kan jauh sekali dengan nilai kedamaian Islam. Mereka itu seperti penyebar hoax gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya kita sebagai generasi muda di era globalisasi tingkatkan pemahaman-pemahaman kita, pendidikan-pendidikan kita, dakwah-dakwah kita, lalu kita sebarluaskan ilmu-ilmu yang baik, karena aslinya itu Islam itu baik, tidak seperti yang diberitakan. Lalu yang kedua ada globalisasi dan erosi Islam. Globalisasi saat ini banyak budaya-budaya luar yang terkadang masuk beberapa negara-negara atau wilayah-wilayah yang Islam. Masyarakat itu sudah tahu budaya luar dan tiba-tiba saja terjadi kesenjangan ataupun hal-hal yang asalnya Islam itu tidak ajarkan, mereka itu terpengaruh gitu. Nah, solusinya seperti apa? Yaitu kita integrasikan nilai Islam sehari-hari gitu kan. Nilai itu baik, sama kita itu harus ingat moral kita, adab kita, dan norma-norma yang berlaku supaya tetap menciptakan keseimbangan, tidak ada lagi kesenjangan. Jika sudah seimbang, misalkan jadi kita itu dunia seimbang, akhirat seimbang, insya Allah kita tetap mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ada peran media sosial, yang dimana banyak sekali orang yang tidak menyukai Islam, anti-Islam itu memberitakan Islam itu tidak seperti aslinya gitu, penyebar hoax. Nah, bagaimana sih cara kita yang di era globalisasi ini sebagai generasi muda, kita itu memanfaatkan sosial media sebaik-baiknya? Lalu ada ketegangan politik, yang dimana jika politik-politik sedang memanas, sedang tegang, terkadang dari beberapa orang ada sebuah hambatan untuk mencapai kedamaian, karena mereka itu kan pasti ingin mencapai suatu tujuan mereka, cuman nggak lama-lama itu mereka bertengkar ataupun berselisih paham, tidak ada perdamaian. Nah, solusinya kita menjalin dialog agama dan lintas budaya supaya terjadi kedamaian gitu kan. Di Islam juga suka diceritakan untuk kita itu bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain. Nah, kita itu bisa mengadakan hal-hal baik tersebut supaya tidak terjadi pertengkaran. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara Islam untuk mengajarkan kita untuk mencintai lingkungan. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Rasulullah itu tidak suka jika kita merusak alam. Dan misalkan jika di era sekarang kan terpaksa nih, misal kita membutuhkan kertas untuk sekolah, untuk keperluan lain, kan pasti ada pohon yang ditebang. Nah, setelah ditebang maka lakukan reboisasi, ataupun jika suatu wilayah yang dibutuhkan oleh penduduk yang mengharuskan untuk tumbuhan-tumbuhan itu atau pohon-pohon itu ditebang. Nah, di tempat lainnya maka dianjurkan untuk melakukan reboisasi. Supaya apa? Karena tumbuhan itu kan sebagai sumber oksigen kita sebagai manusia, dan manfaatnya itu banyak sekali. Dan pasti Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk ada manfaatnya juga. Kita bayangkan saja jika tumbuhan tidak ada. Jika tumbuhan tidak ada, maka kita akan mengalami cuaca panas yang ekstrim, udara yang tidak sehat. Lalu Rasulullah SAW pun pernah bersabda, jikalau nanti mendekati akhir zaman, kalian memiliki sebuah kurma, maka tanamlah benihnya. Itu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya supaya bisa dibudidaya. Ya teman-teman, kalau misalkan seperti buah itu bukan hanya kurma saja ya, seperti mangga atau lain-lain yang memiliki biji, kalian itu sudah makan itu bagusnya itu ditanam gitu di tanah di depan rumah kalian atau di dekat rumah, supaya apa? Supaya nantinya bisa tumbuh, lalu kalian bisa makan lagi gitu, nggak usah pergi beli. Jadi kita tuh bisa memproduksi sendiri gitu
mengandalkan Allah dan alam. 16 ayat 90 yaitu sesungguhnya Allah itu menganjurkan kita untuk berbuat adil, membuat kebaikan. Nah contohnya itu misalnya kita berbuat baik nih kepada bumi, kan kita tinggal di bumi nih, bumi itu udah baik sama kita, sama Allah tuh dikasih mujizat-mujizat luar biasa yang ada di bumi yang kita bisa memanfaatkannya. Nah kita itu nggak boleh seenak-enaknya di bumi ini, kayak misal tidak merawat lingkungan, merusak lingkungan. Contohnya itu membuang sampah sembarangan, itu kan merusak lingkungan, yang dimana kalau lingkungan rusak kan kita juga yang rugi. Jadi sebisa mungkin kita itu merawat bumi kita, sayangi bumi kita. Misal kalau ada banjir yang disebabkan karena kurangnya penghijauan, maka kita coba penghijauan, kita coba sedikit demi sedikit menanam tanaman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menyayangi hewan yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama adalah memberi makan dan minum. Memberi makan dan minum itu termasuk adab yang baik, karena kita itu berbagi kan bukan ke manusia aja gitu. Makhluk hidup itu banyak sekali. Kan sesama makhluk Allah. Contohnya jika kita sedang di luar, terus ada kucing liar, kita memiliki sedikit makanan, jangan lupa untuk berbagi. Ataupun kita memelihara hewan, jika memelihara seperti itu, kita tuh harus memberi mereka makan. Itu kan karena kalau udah dipelihara kan gak mungkin juga mereka nyari sendiri. Nah yang kedua itu dengan tidak menyiksa. Kenapa dengan tidak menyiksa? Karena kan orang itu banyak misalkan yang gak suka sama salah satu hewannya ini, contohnya itu yang gak mengganggu, terus gak berbisa, tapi kita gak suka aja karena jijik atau takut. Nah jangan sampai kita tuh siram atau sakiti. Kalau bisa jauhin aja, berikan jarak, terkecuali kalau kayak seperti berbisa atau mengganggu seperti serangga itu ada yang diperbolehkan. Nah contohnya juga kalau yang menyakiti itu jika kita memelihara hewan, terus kita itu hanya menyimpannya di kandang tapi kita tidak memberi makan, kita menelantarkan, nah itu tidak baik. Ataupun kita membuang hewan yang sebelumnya itu kita pelihara ke tempat yang kurang baik gitu, yang jauh dari sumber makanan. Dan yang ketiga itu tidak memporsir tenaga hewan, yang dimana hewan itu suka dipekerjakan menjadi acuan untuk menarik nafkah. Sebenarnya tidak apa-apa, seperti contohnya kuda, ataupun dulu ada kerbau di sawah, kita boleh, tapi kita juga harus memiliki hati, karena kita harus lihat apakah mereka itu sudah lelah, tenaga mereka itu cukupnya sampai mana, jangan sampai dipaksakan, dan asupan makanannya pun harus sesuai gitu. Jadi mereka tuh ngasih tenaga buat kita, dan kita pun harus memberikan sumber tenaga untuk mereka gitu, karena mereka juga makhluk hidup, mereka punya perasaan. Nah, ada salah satu dalil yang dimana berisi, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, sembelih dengan cara yang baik pula. Nah, ini tuh contohnya jika kita sedang melihat atau melaksanakan proses kurban. Nah, pastinya itu hewan kurban itu disembelihnya dengan cara yang baik, dengan cara pisau yang tajam agar cepat mati dan tidak terlalu lama untuk menyakiti hewan tersebut. Oke, saya akan menyampaikan kesimpulan. Islam sebagai rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam dalam konteks sosial, menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yaitu kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Konsep ini mengajarkan bahwa Islam bukan hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk seluruh umat manusia ataupun makhluk lainnya. Oke, teman-teman, cukup sekian presentasi kami. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman berimu beramal, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.